untuk pulang itu salah satu yang diberi modal oleh Allah SWT untuk selamat pulang itu iman. Nah, itu kajinya mempertahankan iman itu, Pak. Pak, itu kalau orang surau Pak mengaji iman, amanah, aman. Iya Pak ya. Kalau ada iman, amanah, aman. Nak bawa pulang tu aman doh jangan Pak. Baca mempertahankan iman dalam dunia itu. Kalau mencari bapak-bapak guru sekalian, mencari wajah bagi aku kan tinggal masuk surga selama. Lah wajah-wajah orang surga. Bapak ibu sekalian, dulu waktu kuliah Pak Quraisy Shihab, mungkin bapak ibu setuju, dia mungkin tidak setuju. Tapi nyaleh tu guru apa? Kadang-kadang tak setuju godek kalau anaknya nak pakai jilbab gitu kan. Tapi bilah tu soal lain. Ketika kami disuruh membuat PR, itu namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i. Ada kawan itu membuat PR itu takwa dalam Al-Quran. Takwa dalam Al-Quran. Maka salah satu ayat yang dikutip itu Pak, itu ayat yang selalu, hampir selalu dibaca oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau makalah itu kan panjang Pak. Abu bahasa Minang untuk kau dapat ada Bu ya? Paham Bapak itu? Paham ya? Kalau diterjemahkan ada, hai orang-orang beriman, takutlah kamu. Sebenarnya kosakata takwa itu artikan takut itu tidak pas dulu Pak. Yang pas itu kalau di catat takwa wikayah, buatlah diri kamu terjaga, terpelihara. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau terjaga, terpelihara itu yubana-bana. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kau terjemahan bebas itu menarik Pak. Jangan kamu mati dulu. Itu kalau kaji Nusra itu pakai nun taukid. Jangan mati dulu sebelum kamu dalam kondisi damai. Kondisi damai. Membuat damai kau Pak, itu enggak sulit gini. Kalau dihubungkan dengan player Ustaz itu, kamu kondisi gini kadang-kadang membuat wadah damai Pak. Membuat banyak damai. Bab pentingnya damai itu Bapak Ibu sekalian. Sebab damai bagi itu harus damai juga kini Pak. Damai sejak dari awal kini. Bapak Ibu sekalian, kalau pulang ke rumah, lain seluruh perilaku anggota rumah itu membuat damai. Baru kira-kira kalau di ibu perilaku apanya kau, ayah anak-anak kau, dia kumua lah lebih anak buluh lah nyanyi. Nama nyanyi ibu-ibu pada bapak. Kedua-dua dah mulai nyanyi. Kau anak-anak kau pulang sekali-sekalinya, kadang-kadang tak damai lah. Kalau kami di kampus Pak, dosen mendidik mahasiswa naknya damai tapi tidak damai. Skripsi kau tak dibaca-bacanya dah Pak. Tak damai. Tiba di dosen mahasiswa kau baru patang skripsi baru besok pagi ladis SMS ngelawak Pak lapak baca tesis petang Pak tak tahu ni orang masuk apa itu berbasuhan gaya kau perlu sekapian bagai damai. Jadi itu Bapak-bapak sekalian, kadang-kadang suasana itu
itu membedakan. Tapi damai itu Pak, itu harus diciptakan. Damai itu harus diciptakan. Awak nak menciptakannya, awak nak punya alat supaya damai itu di mana-mana damai. Kalau lagu pramuka kan ada tuh Pak, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Aku kini kok Pak, awak nak pulang capek ikut, tapi sadalo ada Pak Ketua, ada ustaz di ceramah, jadi pulang capek. Kan kalau mulai ada damai itu Pak. Maka damai itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Biarlah bukan sebagai contoh Bapak Ibu. Satu kali salah seorang katakanlah guru atau dosen itu, kok ngomong sesuatu terjadi Pak. Itu dulu kan ada penataran PHP Pak. Beliau kok tukang tatar PHP. Kemudian saat yang menatar kok Pak, terjatuh di berisi. Kemudian diantar ke rumah sakit, ambil diantar ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit kok Pak, tentu datang istri. Kira Pak, ketika datang istri kok tambah gelisah dan tensinya tambah naik. Tensinya tambah naik. Kalau orang biasa sakit, datang anak, datang istri, tensinya itu kan normal, kok tambah naik. Ini kok betul-betul kejadian Pak. Tuh Pak kecil Pak dokter, yang terjadi tadi. Masuk, datang ibu, tensi apa? Kok makin naik? Jadi stroke Pak. Beliau udah mengecil lagi itu tuh. Kemudian ada tangan ke ambil rumput tangan kiri, tangan kanan kalian bisa mengalir. Dipegang oleh istri Pak. Dia kitan gitu. Kitan kau tahu Bapak Ibu ya? Kitan. Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya mencerita orang tak boleh, tapi namanya kan tak besar. Tapi untuk pelajaran dia Pak. Untuk pelajaran di Jawa. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, cerita kami atau undang kami yang ambil pelajaran di situ, ketika pahit tadi, apa itu damai atau enggak? Pikiran apa? Enggak. Pikiran apa? Enggak. Islam bagusnya Pak, keluar rumah tu dibaca juga salam kepada Assalamualaikum, ambo pahit. Assalamualaikum tu apa artinya Pak? Kedamaian untuk kamu, keselamatan untuk kamu. Aku mungkin tak sempat apa aku maca salam lah. Mungkin ada sesuatu nanda masuk, nanda jalan jawab, atau pagi itu lupa ibu mengambil kopi dan jalan jawab. Jadi hati-hati je Bu. Awak lah tu satu tuan boko umur lebih 60-an kok kapai apa tu anak kata dia dapat nyampai kopi atau teh nak damai dengan apa. Apa itu loh. Bah membuat damai. Sebab Bapak Ibu sekalian, ambo dah tahu. Ambo di komplek ambo tu Pak, walaupun tak cukup besar, sebagian sehat pasangan apa ini, sebagian tak sehat. Ada apa nanda sehat, ada ibu nanda sehat. Sehingga ambo tak tahu. Ada apa nama mendorong ibu, ada ibu nama mendorong apa. Tapi jalan ibu-ibu dapat apa yang datang ini, kau tak ada nama mendorong empat, kau tak ada kursi roda, ada cuma apa? Kursi. Tak kena ada kursi roda ada apa kan? Tak ada. Cubalah Bapak Ibu sekalian, lain dorong dah di istri atau didorongnya di suami. Hati wak mengurut tujuan, narugi siapa? Makanya Bapak Ibu sekalian, kecik Bakures itu untuk mati itu bukan hanya dengan takwa, dengan iman itu, tapi iman itu modal supaya awak damai. Makanya Bapak Ibu sekalian,
suasana iman dan damai itu Pak, tidak bisa konsisten dong. Konsisten. Kalau ambo kecian biko ambo orang konsisten merasa pulang tu aman saya, apa dutua betul Pak? Sebab kadang-kadang suasana awak pulang tu dah bagus, suasana di rumah kadang-kadang dia indah. Tapi supaya konsisten tu Pak, itu namanya istiqamah. Orang membaca istiqamah itu konsisten. Tapi kalau dalam kaidah bahasa Arab Pak, tambah alif sinta itu diminta Pak. Namanya talab. Kalau kami orang surau belajar ilmu saraf, perubah-perubahan itu Pak, karuma, akrama, fa'ala, af'ala, itu berubah-ubah hatinya Pak. Jadi qama berdiri, tetap istiqamah itu supaya awak tetap dalam takwa, supaya awak tetap dalam suasana damai itu diminta istiqamah. Itu kadang-kadang Pak, awak bisa mengaji pagi itu agak sampai alai. Kalau sampai alai itu hampir setengah juz Pak ya. Sebab kalau Al-Quran dicetak kini itu sajus itu 10 lembar. 10 lembar. Tapi kadang-kadang agak payah dibaca baru selembar agak boleh banyak. Lembar kedua, lembar ketiga itu indah lah. Rata-rata ibu-ibu kalau mengaji bagi bara lembar atau bara halaman. Ada sebab dapat dia apa ni minta kopi. Apa-apa. Tapi minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, buatlah aku istiqamah paling kurang membaca Al-Quran setiap pagi itu 1 lembar. 1 lembar, 2 halaman. Aku nak rancak apa? Itu kalau lah pensiun, setiap akan salat dan sesudah salat selain berzikir dibaca doa Al-Quran itu agak selembar. Selembar sebelum, selembar sesudah. Sebab zikir utama itu yang utama itu dengan Al-Quran Pak. Kalau selembar sebelum, selembar sesudah, berarti sehari itu terbaca berapa lembar Pak? 10 lembar. Kalau 10 lembar berapa? 100. Nah itu. Biarlah dulu Pak. Apa namanya? Angku-angku nanti luar kualitasnya. Sebab kalau dalam akhir surah Hijr itu Pak yang menyembah Allah itu sembah nanti akan datang keyakinan. Kalau mengabdi kepada Allah itu beribadah itu laksanakan saja, nanti keyakinan itu akan datang. Bapak-bapak ibu sekalian, waktu Pak Ketua SMS rasanya kok al-pulang apa ya? Al-pulang umrah Pak. Okeylah catatan Bapak ibu sekalian. Kini kau orang kan banyak umrah. Lah 3 hari di Madinah kok Pak. Abu orang kampus. Kalau orang kampus itu kan suku mengamati. Suku mengamati menjelek-jelek. Apa kok sama tu jamaah yang ikut yang sama jamaah dan nampak jadi berlaku di Masjid Nabawi. Ada yang rajin, ada yang tak rajin. Ada yang mengaji Al-Quran, ada yang duduk sengke betul pada depan. Sudah sembahyang rakaat jadi kadang-kadang dua-dua. Waktu menjelang persiapan pergi ke Makkah, dijalihkanlah oleh Ustaz persiapan umrah. Wak nanti singgah di Bila Ali juga pergi cerita macam-macam.
Kau ada nanti karena ada Pak menunjuk apa? Pak, ambo kan anggota jamaah, tapi dalam rangka berbagi, apa kau tidak perlu ditanya, dievaluasi, asal kerja jamaah awak kau ketika sampai di masjid Madinah, Masjid Nabawi, jam 3 malam mana asal? Bang perlu itu. Apa membawa adik ke orang Pak, sepasang laki-laki berusia. Jadi satu kali hari pertama tu Pak, adik apa kau bertanya, dah sembahyang aku dah tadi tu namanya. Ini sembahyang 2 rakaat, itulah duduk selesai. Sudah bersembahyang, tu maknya. Kemudian ditanya, namanya Siril dia. Awak ingatkan beribadah. Banyak sembahyang doa dilaksanakan sebelum awak menunggu salat subuh. Bekerjaan. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Tiba di masjid, salat malam, salat tahajud, salat hajat, salat taubat, salat apa, salat witir, paling kurang 3 balik rakaat. Itu salat udah tu. Apabila besok awak salat sementara. Tapi apa ibu sekalian, itu tu ada yang ada salat 2 rakaat, mungkin dia orang salat itu asal tu duduk selai mengaji dah loh. Kan rugi waktu Pak. Rugi apa? Mau cari kalau lihat topi apa-apa, kepala apa-apa, kalau banyak sampai ke Makkah nama. Banyaknya Bapak Ibu sekalian, anak kerja di Makkah, aku tu kau tak semua di Makkah di Madinah mana, agak 10% saja jadi untuk istiqamahnya Pak, mengaji, zikir, salat. Itulah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya, panjang cerita saya Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya dalam kondisi apapun istiqamah itu Pak. Sabo orang tak bisa rubah Pak. Ijan kau orang anak awak lahirkan sendiri tak bisa rubah. Itu dimintakannya ke Allah Pak. Jadi kalau tadi yang kecian berkaitan dengan ibadah melakukan harus istiqamah, kemudian melihat kondisi lagi ini itu nak awak tetap dalam kondisi iman, nyaman, mandi berlaku orang kan baik itu Pak. Makanya bapak-bapak sebut sekalian, ambo kodek guru Pak, sering cerita kaji, ambo suruh praktekkan ke mahasiswa. Biasanya bapak ibu sekalian, kalau dosen masuk ke ruang nama sebagai bagian pimpinan mengadukan mahasiswa atau lain, mengadukan mahasiswa kini Pak Wismaya. Tiba di mahasiswa mengadukan dosen. Mahasiswa mengadukan dosen. Kalau kaji kami lama Pak, ada namanya ta'lim al-muta'lim. Itu etika antara guru dan murid dan murid bersama guru. Salah satunya Pak, guru harus mendoakan murid, murid mendoakan guru. Kalau mahasiswa yang bermasalah, Pak Ketua sering bertanya, bahkan tidak dibaca sekali, tidak tahu ada Pak. Di SMS tidak ada balik Pak. Datang ke rumah tidak bisa Pak. Bertanya tu, bila mendoakan guru kau terakhir, mendoakan Pak Prof kau terakhir, itu ya lu Pak. Itu ya. Kalau begitu, kaduan ke Tuhan. Sebab dalam kaji Pak, kalau awak tak datang bersama Allah, berarti bersama syaitan. Ya kalau dulu buka apa itu Pak, kalau dulu apa kali itu kan syaitan Allah. Kalau syaitan tertutup, Allah yang hadir. Kalau Allah yang tutup, syaitan yang hadir. Mungkin awak datang ke guru kau lah bersyaitan sebab mungkin tak. Antara Pak Tayyib atau mungkin Pak. Ini minta tolong doakan guru kau datang bersama Allah ke guru.
Ya begitu Pak. Bukan tak percaya, cobalah salat minggu malam-malam, enggak 3 malam kau, 3 hari berikutnya itu tak usah minta ke guru kau, duduk sendi bangku kelewat. Pasti ditanya. Kalau tidak ditanya, no, mungkin guru kau sedang bersetan, awak atau sedang bersetan. Ayo Pak, itu banyak berhasil itu Pak. Banyak berhasil itu Pak. Bukan banyak berhasil, mungkin selalunya berhasil. Siapa apa Pak masuk yakin? Nampunya hati kau Allah. Yang membolak-balikkan hati kau Allah. Ya muqallibal qulub, kalau tahiyat ibu bapa panjang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu untuk awak yang menjaga iman tu Pak. Hai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala, tetapkanlah hati kami ini dalam hal apa? Mentaati engkau. Itu meminta je Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau tahu kalau tu bana 80 tahun dah kahwin, enggak banyak ulah apa kok, banyak ulah ibu kok. Minta tolong doa. Ya Allah ya Tuhan, bala apa kok jangan aku bana, bala ibu kok nah. Kedua ketua. Kamu apa Bapak Ibu? Atau itulah pelakuan ya. Tinggal masuk serunggu saja. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri berbagi ke Bapak hadis yang masyhur yang sering diikuti oleh guru-guru kala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu kunta. Hadir Allah, takut Allah di masa berada. Apa status awak? Dengan pekerjaan awak tu itu masuk surga. Apapun status Bapak Ibu sekalian, yang macam-macam di rumah jadi ayah, jadi mama, jadi apa, mungkin di sekolah jadi guru, mungkin jadi tokoh masyarakat. Nak awak takut ke Allah, itu modal awak masuk surga. Ittaqillah haitsu kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Pasti awak sebagai manusia ada kata dan isiannya lupa dan salahnya atau salah dan lupanya iring dengan perbuatan baik. Paling kurang astagfirullah dibaca, macam-macam Bapak Ibu sekalian zikir yang bisa dibaca. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi nak elok tu, nama mandang elok tu awak apa? Tak orang lain. Dalam kondisi apapun awak harus itu berakhlak dengan baik. Termasuk orang-orang namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak, kan yang awak bakaring nui dan sakit itu awak tekanan darah awak naik. Kalau rasa doa Bapak Ibu sekalian, rasa dailo semusuh sesadona itu detak jantung tak normal tu detak jantung orang tu atau detak jantung awak? Detak jantung awak. Makanya Bapak Ibu sekalian, marilah kita istiqamah dalam menghadapi dan menjaga iman awak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak tantangan, banyak cobaan, dan itu ada jamaah banyak hingga dan puasa 1,5 jam lalu itu. Sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.